Pemirsa, di tengah proses evakuasi dan pencarian korban bencana longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur, Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi salah seorang warga yang ternyata tenggelam di Sungai Bone. Pemirsa, korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Korban berinisial PA yang berusia 30 tahun merupakan warga desa Molinto Gupo, Kecamatan Suwawa Selatan. Korban diduga terseret arus sungai dan terlilit kabel di badannya ketika hendak menyeberang sungai. Jenazah korban sudah diambil alih oleh pihak keluarga. Tim SAR gabungan menggunakan sistem bergantian dalam upaya pencarian korban longsor untuk memperlancar proses pencarian hingga evakuasi. Total ada 320 personel gabungan dikerahkan untuk pencarian korban. Juga di sela pelaksanaan evakuasi korban longsor, tadi kami terima laporan juga bahwa ada warga yang tenggelam tadi ya, begitu kronologisnya. Warga menyeberang, perahunya terbalik, dan akhirnya tenggelam. Tadi sudah berusaha diselamatkan oleh tim rescue, diberikan RJP, tetapi tidak terselamatkan. Dan sekarang posisi sudah dibawa ke tim medis. Dalam kondisi saat ini apakah pingsan saja atau MD atau gimana Pak? Dari pengecekan tadi karena posisi tenggelamnya sudah 1 jam, jadi berusaha dikasih RJP, tapi sudah dicek kayaknya sudah MD. Sudah terdata dia warga mana atau belum? Kami tidak tahu, yang jelas dari informasi itu bukan warga di sini. Pemirsa, di hari ketiga, upaya pencarian korban longsor di lokasi tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus dilakukan. Data sementara dari tim SAR hingga Selasa sore kemarin masih ada 32 korban yang hilang dan 23 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan di hari ketiga upaya pencarian korban longsor kemarin tercatat total korban 131 orang. Korban tanah longsor di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango. Data sementara masih ada 32 orang yang hilang dan dalam proses pencarian. Sementara itu korban selamat pemirsa ada 73 orang dan korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi ada sebanyak 23 jiwa. Selain melakukan evakuasi melalui jalur darat, tim SAR gabungan juga menggunakan helikopter untuk membantu evakuasi para korban dan membantu pencarian. Tim SAR gabungan Gorontalo mendapat bantuan tambahan personel juga dari Basarnas Pusat dan Basarnas Sulawesi Utara. Korban sendiri yang dievakuasi oleh tim suruh yang udara itu yang terkonfirmasi 9 orang. Nah 9 orang itu ternyata kita dapatkan laporan 1 orang itu sudah dijemput oleh keluarganya. 10 orang sudah membawa dengan bawa darat. Kemudian yang sudah terpacking itu ada 7. Nah, jadi dari 9 itu yang sudah terpacking itu ada 8. 1 itu terjebak terfinish oleh batu besar. Nah, jadi evakuasi yang dilakukan oleh tim tadi itu ada 7 korban. Yang pertama itu ada 4, yang kedua itu 3. Dan untuk identitasnya masih sementara diolah, sehingga datanya masih sementara diperbarui. Jadi data yang mungkin teman-teman dapat itu masih 11. Belum ditambah dengan yang 9 itu. 9 itu 1 sementara di atas, 1 dalam perjalanan itu sudah dibawa ke posko kesehatan. Pemirsa, keluarga korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo mendatangi posko SAR gabungan. Ya, isak tangis tak terbendung saat mereka mengetahui keluarganya telah meninggal dunia. Ya, dalam banyak ini bukan sesuai yang mau bantu apa Pemirsa, salah satu keluarga korban menyebut mereka mendapatkan informasi keluarganya meninggal dunia akibat longsor di lokasi tambang emas dari salah satu penambang yang selamat. Seorang keluarga korban bernama Iman mengaku ada 2 keluarganya yang meninggal dunia akibat longsor tambang.
Iman bersama keluarga, termasuk istri salah satu korban, mendatangi posko untuk mengambil jasad keluarganya yang menjadi korban meninggal dunia. Itu selamat ya? Tidak, meninggal juga. 2 orang ya Pak? 2 orang berarti? 2 orang ini. Dari asal dari mana itu? Kalau yang meninggal dari Manado aslinya, Manado ibu di pantai, tapi kami di kota. Rencana dikebumikan di mana? Di Limbata. Jadi Saya. ini tujuannya menjemput Pak ya? Iya, menjemput. Sudah ada di tempat evakuasi atau masih di lokasi? Sudah di titik di masjid sekarang. Oh di masjid. Ada 3 di situ sekarang posisi. Dan pemirsa, untuk perkembangan terkini terkait dengan pencarian korban longsor tambang ilegal di Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Andre Septian. Kita sapa langsung Jason. Andre, selamat pagi Andre. Andre, berapa jumlah terkini korban tambang longsor di Bone Bolango yang sudah berhasil dievakuasi? Ya, Jason dan Valen, untuk hari kelima, hari Kamis ini upaya pencarian dan evakuasi untuk sementara dihentikan mengingat kondisi curah hujan yang cukup merata di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango untuk Desa Tulobalo, Kecamatan Suawa Timur. Namun, untuk informasi terbaru yang bisa kami sampaikan, data dari lapangan sudah ada penambahan korban selamat dari bencana longsor ini bertambah menjadi 95 orang. Sementara untuk korban yang daftar pencarian ini sudah berkurang juga menjadi 27 orang. Sementara untuk korban meninggal dunia, tim SAR gabungan masih belum bisa melakukan penambahan secara evakuasi sejak kemarin karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga korban meninggal dunia masih sementara 23 orang. Namun hal ini tentunya kabar bagus, Valen dan juga Jason, mengingat korban selamat terus bertambah dan korban daftar pencarian orang yang hilang juga terus berkurang. Sementara untuk hari Kamis, memasuki hari kelima upaya evakuasi dan pencarian, masih terkendala cuaca hujan. BMKG menyebutkan bahwa prediksi curah hujan masih akan mengguyur kota Gorontalo hingga setidaknya sore nanti, sehingga baik itu helikopter yang disiagakan oleh Polda Gorontalo maupun eskavator di titik bor 13 untuk sementara belum bisa beroperasi, mengingat jika kondisi hujan terus mengguyur di titik bor pertambangan khususnya, maka dikondisikan akan tanah sangat labil sehingga juga mempersulit evakuasi dari para tim personil yang ada di sana. Kemudian untuk informasi lainnya, memang upaya evakuasi ini cukup sulit dirasakan oleh para personil tim SAR gabungan, mengingat akses dari posko utama di Desa Pudowama, Kecamatan Suawa Timur, untuk sampai menuju ke titik bor ini membutuhkan jarak puluhan kilometer, hanya bisa dengan beberapa akses, salah satunya helikopter yang sudah disiagakan. Ini merupakan akses yang paling cepat untuk membawa jenazah yang berhasil ditemukan untuk segera diidentifikasi, baik itu di posko DVI yang ada di Suawa Timur maupun untuk segera dibawa dan diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian ada juga akses menggunakan motor yang bisa menempuh hingga ke titik bor, namun ini juga tentunya sangat sulit mengingat aksesnya masuk hutan, kemudian juga melewati sungai, sehingga membutuhkan waktu bahkan sampai 3 dan 5 jam. Kemudian akses terakhir adalah bergerakan secara infanteri, para personil harus berjalan 24 km untuk bisa sampai ke posko terakhir di posko utama. Kita juga sama-sama melihat bahwa upaya-upaya dari personil tim gabungan harus menandu korban yang meninggal dunia maupun korban yang berhasil selamat ditemukan untuk bisa sampai ke bawah ke posko dan bertemu dengan keluarga mereka. Selain itu memang isak tangis juga dirasakan beberapa keluarga korban. Sejak kemarin masih terdapat keluarga korban yang terus mendatangi posko utama untuk mencari tahu apakah keluarganya ini sudah berhasil ditemukan, baik dalam kondisi meninggal dunia atau dengan harapan menjadi korban yang berhasil selamat ditemukan oleh tim gabungan. Kemudian untuk hari ini memang kami masih menunggu informasi lanjutan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Provinsi Gorontalo, Herianto, untuk kepastian mengenai kelanjutan dari evakuasi dan pencarian korban di hari kelima. Sementara memang untuk proses pencarian
ditetapkan hingga tanggal 13 Juli atau hari Sabtu nanti, namun tidak menutup kemungkinan untuk terus diperpanjang mengikuti diskresi atau situasi tanggap darurat baik itu dari pemerintah Provinsi Gorontalo maupun BNPB. Jason dan Valen. Ya, Andre, lalu bagaimana dengan kondisi korbannya saat ini mengungsi begitu, dan kemudian bagaimana dengan keluarga yang ingin mencari tahu informasi soal keluarganya yang masih hilang? Teknis terkait dengan pembaharuan datanya di posko utama seperti apa, Andre? Ya, Jason, untuk teknis pembaharuan memang disediakan satu posko utama di Desa Pudowama, Kecamatan Suwawa Timur, untuk para keluarga bisa mendatangi dan melihat langsung daftar-daftar nama korban yang selamat maupun korban yang meninggal dunia. Di sana sudah disediakan posko administrasi maupun posko DVI untuk keluarga bisa langsung mengecek maupun memantau bagaimana perkembangan perharinya di sana. Kemudian untuk pengungsi memang sejauh ini kami tidak menemukan karena mengingat para keluarga penambang ini merupakan bukan warga sekitar Suwawa Timur maupun di Gorontalo, melainkan banyak dari luar daerah. Sehingga tidak ada pengungsi yang di sekitar posko utama. Adapun kalau mereka sudah bisa menemukan keluarga mereka, mereka langsung membawa ke rumah. Dan juga informasi terakhir yang kami terima untuk korban selamat dan juga ya luka-luka ini sementara tidak ada lagi di rumah sakit terdekat dari posko utama maupun di Rumah Sakit Bayangkara. Tentu hal ini menjadi berita yang bagus untuk keluarga karena mengingat curah hujan yang tinggi juga sangat mengganggu aktivitas dari pencarian korban, sehingga kita sangat-sangat berharap seluruh personil tim gabungan bisa segera menemukan korban dalam kondisi selamat. Jason. Andre, kemudian sempat ada informasi kalau mungkin pada saat longsor ini terjadi ada banyak penambang emas yang ada di sana. Apakah ada informasi terkini terkait dengan keberadaan mereka? Apakah benar ada yang masih terjebak di sana? Iya, Valen, untuk kondisi para penambang memang masih diindikasikan masih ada di titik bor 1, 39 maupun 17, 18, dan 19. Karena terbukti kemarin beberapa penambang yang berhasil selamat turun ini ada 5 orang dengan kondisi selamat dan juga mereka yang tidak dalam daftar pencarian orang, sehingga dimungkinkan masih ada keluarga yang belum mendaftarkan nama keluarga mereka maupun para penambang yang tidak terdata di sana, namun kemudian mereka mendaftarkan nama diri mereka ke posko utama, sehingga kita juga masih mencari informasi lebih dalam mengenai hal ini, apakah masih terindikasi banyaknya penambang-penambang yang masih terjebak di titik bor pertambangan, khususnya titik bor 1, 3, 9 dan juga titik bor 17, 18, dan 19. Valen. Baik, terima kasih. Jurnalis Metro TV Andre Septian melaporkan langsung dari Bone Bolango Gorontalo. Nanti kami akan update kembali informasi terupdate dari sana. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Andre. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.